kerja KFC, Kentucky Fried Chicken di restoran gitu kan. Selama 16 tahun ini saya merasakan bahwa kok waktu saya dihabiskan di sini, padahal usia saya masih muda, jadi pekerjaan formal itu telah membendung saya untuk mendekatkan pada nilai spiritual. Nah, akhirnya saya memilih untuk memberanikan diri, terutama yang pertama saya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Akhirnya saya punya pengalaman itu, dan ini sangat berat pilihannya, yaitu saya keluar dari pekerjaan itu, dan akhirnya saya memilih untuk sedikit mengenal dan mendekatkan dengan satu hal yang namanya spiritual. Waktu itu saya memang ada satu guru di Surabaya gitu kan. Nah, yang paling menarik adalah ketika waktu itu medianya adalah yang awal dulu itu medianya adalah Istighosah. Jadi Istighosah itu ketika itu saya adalah orang yang paling muda di kalangan murid yang diemban oleh guru saya. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah ketika itu saya merasa kaget dan saya merasa tidak percaya sekali ketika pada saat momen Istighosah itu memang saya datangnya terlambat. Jadi Istighosah itu awalnya dimulai jam 12 malam. Nah, jam 12 malam itu saya terlambat hanya 15 menit dari waktu yang kebiasaan teman-teman lakukan. Nah, tanpa sepengetahuan teman-teman yang sudah mulai Istighosah tadi, itu saya duduk di sebelah guru saya, tapi guru saya tidak tahu kalau saya hadir dengan waktu yang terlambat. Nah, pada saat selesai Istighosah itu saya tidak minta dan saya tidak tahu apa-apa. Ternyata guru saya itu kaget. Ketika itu dia menyongkok 2 orang. Waktu Istighosah selesai itu dia bilang, di belakang pilar itu siapa? Itu ada salah satu muridnya guru saya itu namanya Mas Bagus. Satu orang itu namanya Mas Bagus akhirnya diberi pengertian bahwa besok petombu kamu harus bawa kembang selaman. Nah, juru datang menghampiri guru pada saat petonnya Mas Bagus itu sendiri, tidak sama yang lainnya. Terus yang kedua, dia menengok di sebelah kiri tangannya, ternyata di situ ada saya. Itu Mas Indra. Nah, ketika menariknya waktu itu saya ingat, saya juga dikasih tugas yang sama dengan Mas Bagus, yaitu pada saat weton tirong saya disuruh bawa kembang setaman. Nah, saya belum tahu apa maksudnya yang disampaikan oleh guru. Nah, akhirnya sudah tidak usah saya ambil pusing, yang penting saya mengikuti aja perintahnya. Pada saat weton itu saya datang ke guru saya. Itu saya ternyata waktu itu dikasih media bahwa itu proses menancapkan satu hal ke dalam diri saya. Nah, pada saat Istighosah berikutnya itu saya datang kembali, kemudian ada salah satu muridnya guru saya itu tanya, kemarin kenapa 2 orang itu kok sangat eksklusif pada saat kegiatan minggu kemarin. Nah, baru ini guru saya mengatakan bahwa 2 orang ini pada saat acara kemarin itu ketiban warid, bahasanya itu warid. Jadi saya juga tidak paham kalau 2 orang itu salah satunya saya itu ketiban warid. Akhirnya saya browsing ke Google. Nah, ternyata setelah browsing itu warid itu pengertiannya adalah orang yang pada saat titik khusyuk, dan di situ ternyata saya 2 orang itu ibaratnya Surabaya ngomong keceblokan sinar. Jadi pada saat acara itu ada 2 sinar, kata guru saya itu turun dari atas dan menjatuhi 2 orang ini, salah satunya saya. Nah, ternyata itu warid. Nah, warid itu ternyata ya pengertiannya waktu saya browsing Google seperti itu. Nah, itu pengalaman pertama kali saya menginjak spiritual itu begitu, Mas Hendra. Terus berjalannya waktu, saya kan punya perjalanan spiritual pribadi dan tentu sama dengan teman-teman.
Nah seketika itu ada salah satu teman saya, namanya ya orang terkenal lah di Surabaya, yaitu Mas Andi Peci gitu ya, Mas Andi Bonek gitu. Nah itu salah satu teman saya lama, mulai tahun 2001 itu saya sudah mengenalnya. Nah pada saat itu saya diajak, tujuannya teman saya ini mengajak saya, tujuannya adalah karena saya bisa setir mobil. Nah teman saya ini punya kegiatan, dia mau berangkat ke Candi Penataran. Jadi Candi Penataran itu ada agenda khusus. Ternyata di situ ada ritual-ritual Jawa yang dilakukan pada acara itu. Lah saya itu disuruh nyetir mobilnya teman saya ini untuk mengantarkan ke lokasi Candi Penataran. Nah ternyata yang menarik di situ adalah acara galungan. Jadi itu galungan itu acara besar salah satunya orang Jawa. Nah mau nggak mau karena saya terlibat perjalanan itu, akhirnya saya mengikuti prosesi kegiatan itu. Kalau nggak salah itu galungan, ternyata itu acara besarnya orang Jawa. Nah ternyata di situ agendanya adalah semedi bareng itu Mas. Jadi semedi bareng. Nah, kita ini bersama semua rombongan undangan yang sudah diundang tadi lah. Saya itu punya pengalaman spiritual menarik ketika dalam acara ritual Jawa itu ada satu yang berkesan bagi saya. Nah, ketika kita semedi bareng itu rasanya menurut saya, padahal saya itu tidak memejamkan mata, tapi mata saya itu melek dan benar tahu. Lah Candi Penataran itu pada saat ritual Jawa itu tadi itu rasanya jadi bergetar. Candi Penataran itu rasanya bergetar dan saya sangat takut sekali waktu itu karena nggak tahu apa-apa, karena tujuan saya hanya nyupir mobilnya teman saya itu yang mengikuti acara resmi. Nah itu ternyata salah satu menurut saya ya keistimewaan nilai spiritual yang saya rasakan langsung pada saat itu. Jadi itu teman-teman yang bisa saya bagi, karena jangan berhenti kalau ngomong spiritual itu, jangan berhenti sampai situ saja, karena banyak yang harus ditemukan sesuai dengan pribadi masing-masing, dan belum tentu saya sama dengan itu sama. Itu Mas, jadi yang bisa saya bagikan, dan saya pun masih proses belajar. Apabila teman-teman mau ngasih saya arahan, apabila teman-teman yang lebih mengerti tentang spiritual bisa menjadi masukan saya gitu. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya bagi teman-teman. Jadi yang sebagai kata terakhir, salam budaya Rahayu.